Sudah pernah Anda ketemu dengan masalah ini? Ketemu seorang gadis online yang sudah bersenang-senang berbicara. Saat ketemu, benar-benar seorang gadis cantik, lagi undang satu sama lain untuk makan bersama. Mereka berdua pergi ke restoran untuk makan, pria itu menatap gadis itu. Kemudian langsung kata bahwa setelah makan, pergi ke hotel untuk beristirahat. Gadis ini setuju, bahkan menunjukkan rasa tertarik. Dia bahkan lagi bilang mau minum sedikit anggur. Gadis itu memesan sebotol anggur, mereka berdua dengan senang hati saling meminum. Saat bayar, baru tahu bon itu hampir 10 juta. Botol anggur itu berharga 9,5 juta. Botol anggur mahal yang tak terduga itu membuatnya merasa bingung. Apakah mau candanya? Gadis itu langsung bilang, hanya sebotol anggur juga tidak bisa beli, tapi lagi mau menggoda orang. Lalunya cepat pergi. Dan dua laki-laki yang berotot muncul. Ini benar-benarnya satu tipuan. Pikirnya ayam tapi ternyata hanya kacang hijau. Seorang pria di luar melihat semua yang terjadi. Dia naik mobil dan menemui gadis itu. Dua orang pergi ke restoran untuk makan, pesan satu meja yang penuh dengan makanan dan bahkan anggur. Xiao Bao mengambil kesempatan untuk mengeluarkan HP-nya, itu dimatikan. Sedang gunakan pengisi daya nirkabel untuk mengisi, jadi ingin meminjam telepon gadis itu untuk menelepon. Dengan murah hati, gadis itu setuju. Bagaimanapun, dia juga naik mobil untuk datang ke sini. Setelah selesai menelepon, Xiao Bao langsung tanya apakah dia bisa letakkan HP gadis itu di tempatnya. Karena lalunya, temannya juga akan meneleponnya. Gadis itu langsung setuju tanpa pikiran. Xiao Bao ambil dompetnya untuk membayar. HP-nya lagi letakkan di meja. Gadis itu juga tidak takut bahwa Xiao Bao akan pergi. Makanan bernilai lebih dari 20 juta, Xiao Bao tidak mengatakan apa-apa. Kemudian keluarkan segumpal uang dari sakunya, tetapi itu jelas tidak cukup. Harus bayar dengan kartu kredit. Pada saat ini, seorang pria di luar masuk dan katakan bahwa mobil Xiao Bao sedang halangi jalan dan harus segera keluar untuk selesaikannya. Xiao Bao juga letakkan tasnya di kasir. Ini untuk buat gadis itu rasa aman. Orang-orang yang beroto di dalam masih menatapnya. Tapi Xiao Bao tiba-tiba nyertir. Di dalam tasnya yang ditinggalkan di kasir tidak ada apapun kecuali kertas. Gadis itu lagi tidak bisa duduk dengan santai. HP yang Xiao Bao tinggalkan lagi palsu. Ternyata Xiao Bao telah masukkan HP yang asli ke dalam saku sebelumnya secara diam-diam. Uang yang dia keluarkan sebelumnya juga hanya untuk memberikan mereka rasa nyaman. Sakunya lagi ada satu garis potongan. Ketika tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dia lagi bisa masukkan uang itu balik ke dalam sakunya. Ini benar-benar tipuan dalam tipuan. Keduanya adalah pekerja perbaikan gas. Pekerjaan mereka sehari-hari adalah pergi ke rumah pelanggan untuk melihat apakah ada kebocoran gas. Mereka sebenarnya penipu. Setiap kali ngecek, mereka selalu bilang ada masalah dengan pipa dan perlu diganti. Satu pipa sekitar 1-200 ribu. Mereka dibayar ratusan ribu, setiap hari bisa ganti pulan pipa, makan juga banyak uang. Hari itu, mereka pergi ke rumah wanita hamil untuk memeriksa. Kata-kata pertama wanita itu adalah nyuruh mereka masukkan ponselnya ke dalam kotak karena takut radiasi. Mereka juga ikuti. Ada juga laki-laki yang memperbaiki kunci. Mereka tidak terlalu perhatikan dan masih memeriksa seperti biasa. Katanya ada kebocoran gas, jadi pipanya bermasalah dan harus diganti baru. Mereka menyalakan kembali katupnya tetapi itu lagi hancur. Gas mulai keluar, mereka ingin membuka pintu ventilasi. Tapi pintunya bermasalah dan tidak bisa bukanya. Wanita itu masih di sini, jika ada kematian, akan jadi masalah besar. Wanita hamil itu tidak bisa menahannya lagi dan pingsan. Ini membuat mereka berdua panik. Dia dengan cepat panggil orang yang perbaiki kunci di luar. Tukang kunci katakan bahwa tanpa persetujuan pemilik, dia tidak akan buka pintu. Kemudian lagi bilang sama mereka bahwa jika tidak memiliki 15 juta, dia tidak akan membuka. Mereka juga tidak punya cara lain. Jika ada pembunuhan, itu pasti tanggung jawab mereka. Tambahan lagi mereka bukan dari perusahaan gas. Tapi hanya penipu yang berpura-pura. Tukang kunci ini juga pintar, lagi ambil HP mereka. Paksa mereka katakan kata sandi dan bayar dulu, lalunya dia baru buka kunci. Sangat sulit baru bisa keluar, mereka letakkan wanita hamil di kursi. Untungnya dia baik-baik saja dan sadar kembali. Dia baru saja dengar bahwa mereka karena mau buka kunci sudah habiskan 15 juta, jadi maunya kembalikan uang buatnya. Dan tidak paksa mereka untuk memberi kompensasi. Tapi yang terkejut wanita itu dan tukang kunci lagi kaki tangan. Dia juga tidak hamil.
Pada saat ini, ada orang lain muncul. Dia membuka pintu dan masuk. Baru saja lihat mereka berdua, lagi mengira ada pencuri di rumah. Dan pintu kamar lagi terbuka. Dan istrinya tidak ada di rumah sekarang. Saat ini, mereka nyadari bahwa telah ditipu dan ingin segera melarikan diri. Tapi tidak begitu mudah, mereka harus bayar 6 juta. Kali ini, itu benar-benar trik berubah menjadi rugi. Jenis yang baru saja bocor bukanlah gas tetapi hanya udara terkompresi yang mereka siapkan sebelumnya. Hanya saja tambah sedikit bau, jadi seperti gas. Gadis itu dan keduanya dulunya adalah satu tim, milik organisasi yang sama. Mereka dicanda 2 kali oleh Xiao Bao, pastilah sangat kesal. Xiao Bao dan temannya keluar untuk minum dan harus memanggil sopir. Hampir ke tempat tujuan, sopir lagi terima panggilan telepon. Jadi harus jelaskan kepada Xiao Bao bahwa dia memiliki alasan desak untuk pergi. Apalagi jaraknya hanya 200 meter. Saya harap Xiao Bao dapat telepon keluarganya untuk jemputnya. Kalau tidak, dia akan kembali. Xiao Bao juga langsung setuju. Baru saja duduk di kursi sopir sudah ditabrak. Dan 2 orang yang menabrak mobil itu jelas-jelasnya sengaja. Karena Xiao Bao minum tapi nyetir, dia harus membayar. Hanya goresan kecil, tetapi keduanya mau 60 juta. Ini benar-benar jebakan, Xiao Bao sudah mengerti. Keduanya dan sopir adalah satu tim dan mau menjebakkan Xiao Bao. Tidak bisa katakan apa lagi, Xiao Bao sekarang katakan dia yang salah karena harus didenda. Tapi dia tidak punya banyak uang, jadi akan meminta saudaranya bawa ke sini. Tunggu di sini sebentar. Xiao Bao berikan 2 orang itu sebotol air. Untuk mereka bisa percaya, dia minum dulu. Keduanya juga nyaman untuk minum air. Baru saja minum air, situasinya berubah. Sekarang Xiao Bao yang paksa mereka bayar uang. Karena air ini bermasalah, ada minuman ringan dengan alkohol di dalamnya. Tapi tidak ada bau alkohol. Dan sebelumnya, Xiao Bao juga tidak minum alkohol. Dia tahu akan ada seseorang datang dan menyebabkan masalah. Ini adalah drama yang dia buat. Di dalam botol lagi Coca-Cola. Dan dia juga menyiapkan pengukur alkohol. Ketika mereka mulai meniup adanya alkohol. Keduanya marah, tapi ada kamera yang mengarah ke mereka. Jadi harus menyerah dan membayar 3 juta.